Tahukah kalian bahwa pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini? Hari Kartini merupakan hari untuk memperingati perjuangan emansipasi wanita di Indonesia yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, selain Raden Ajeng Kartini, masih banyak nih pahlawan perempuan di Indonesia. Sekarang kita bakal ngasih tahu ke kalian beberapa pahlawan perempuan yang ada di Indonesia. Simak terus ya. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Pada masa itu, wanita hanya dapat mengenyam pendidikan sampai 12 tahun. Namun, Kartini memiliki keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Salah satu cara yang dilakukannya yaitu dengan mempelajari bahasa Belanda, membaca dan menulis. Beliau menuliskan pemikiran-pemikirannya tentang emansipasi wanita melalui surat menyurat kepada rekan-rekannya di Belanda. Pada usia 24 tahun, beliau menikah dengan Bupati Rembang. Suaminya mengizinkannya untuk mendirikan sekolah perempuan di pintu gerbang perkantoran Rembang yang kini sudah menjadi gedung pramuka. 17 September 1904, Kartini meninggal dunia. Setelah kepergiannya, rekannya yang bernama Abendanon mengumpulkan surat-suratnya dan menjadikannya sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Karena jasa-jasanya, Kartini diberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia dan 21 April dijadikan sebagai Hari Kartini. Selanjutnya ada Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien merupakan salah satu pahlawan nasional asal Aceh yang berjuang dalam melawan penjajahan Belanda. Ia lahir di Padang, Kerajaan Aceh pada 1848 di keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Cut Nyak-dien mulai ikut mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda pada tahun 1880. Akibat perang, suami pertamanya, Teuku C. Ibrahim Lama, tewas saat bertempur pada 29 Juni 1878. Bahkan, suami keduanya, Teuku Umar, juga tewas tertembak pada 11 Februari 1899. Namun, Cut Nyak-dien terus berjuang melawan kekuasaan Belanda, sampai akhirnya ia diasingkan di Sumedang, Jawa Barat bersama tahanan politik Aceh lainnya. Pada 6 November 1908, Cut Nyak-dien meninggal di pengasingan dan makamnya baru ditemukan pada 1959. Selanjutnya adalah jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Ia bernama Ruhana Kudus. Ruhana Kudus lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1884. Ia berjuang melalui tulisan-tulisannya yang terbit di koran perempuan Putri Hindia. Kemudian pada tahun 1912 ia mendirikan koran perempuan yang bernama Sunting Melaju. Tulisannya kerap mengkritik budaya yang ada di Sumatera Barat, seperti poligami, nikah paksa di bawah umur, dan pengekangan perempuan terhadap akses-akses ekonomi. Selepas meninggalkan Sunting Melaju, Ruhana masih begitu aktif di bidang jurnalistik. Ia pergi ke Medan pada tahun 1920 dan mengelola surat kabar yang bernama Perempuan Bergerak bersama jurnalis lainnya. Selanjutnya adalah Raden Dewi Sartika. Sama halnya dengan Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika juga memperjuangkan pribumi, khususnya perempuan untuk mengenyam pendidikan. Ia lahir di Bandung pada 4 Desember 1884. Sejak kecil, Dewi Sartika memiliki bakat sebagai pengajar. Ia selalu memanfaatkan papan bilik, kandang kereta, pecahan genteng untuk mengajarkan pengetahuan kepada sesama. Dia juga mengajarkan saudara perempuannya beberapa keterampilan seperti merenda, memasak, menjahit, membaca, dan menulis. Akhirnya pada tahun 1904, Dewi Sartika berhasil membuka sekolah khusus perempuan dengan nama Sekolah Istri. Sekolah itu didirikan di ruang pendopo Kabupaten Bandung dan dibantu oleh 2 orang saudaranya. Sekolah tersebut berkembang sangat pesat sehingga menjadi nama Sekolah Keutamaan Istri dan membuat organisasi Keutamaan Istri di Tasikmalaya. Kemudian pada tahun 1929 berganti lagi menjadi nama Sekolah Raden Dewi.
Bagaimana menurut kalian? Hebat bukan perjuangan keempat wanita tersebut? Untuk melihat konten-konten seperti ini, kunjungi YouTube IMKA dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.